Sistem pemurnian monster, bab 156 sampai dengan 160. Bab 156. Apakah kau iblis? Tetua Su, bisakah Anda meminta murid kesayangan Anda untuk datang ke sini sebentar? Wang Laosan ingin mencari tahu beberapa informasi tentang Xia Fukun dari Wu Chen. Pada dasarnya dia sudah mengerti sekarang, mereka, asosiasi pemanggil, jelas tidak mampu menyinggung Xia Fukun. Jika Xia Fukun ingin tetap tinggal di kota dan di dalam asosiasi pemanggil mereka, maka dia rasa dia harus melepaskan posisinya. Jadi, setelah memikirkan hal ini, dia ingin bertanya kepada Wu Chen tentang rencana Xia Fukun di masa depan. Ini adalah pertama kalinya Tetua Su mendengar Wang Laosan berbicara kepadanya dengan begitu sopan. Dan Cheng telah menghasilkan banyak pemanggil, tetapi yang terkuat adalah Wang Laosan, seorang pemanggil tingkat ke-8. Oleh karena itu, status Wang Laosan di Danceng seperti seorang tiran lokal, dia biasanya tidak akan pernah bersikap ramah seperti itu. Tapi sekarang, Tetua Su menarik napas dan memanggil Wu Chen. Wu Chen, kemarilah, duduk di sebelahku. Wu Chen berjalan menghampiri Wang Laosan dan sempat bingung mendengar kata-kata Wang Laosan. Dia pernah melihat Wang Laosan sebelumnya di sebuah rumah bordil, dan Wang Laosan melakukan hal yang sama. Hanya saja, dia menyuruh seorang gadis duduk di sebelahnya dan kemudian ingin merayunya. Mungkinkah Wang Laosan menyukaiku? Apakah Anda ingin bunga krisan Anda layu dan gugur, meninggalkan Anda dengan luka dan patah hati? Memikirkan hal itu, Wu Chen tiba-tiba mulai batuk. Presiden Wang, saya akan berdiri di sini saja. Apakah ada yang perlu Anda sampaikan kepada saya? Mendengar ucapan Wu Chen, Wang Laosan berbisik. Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda mengenal Xia Fukun? Apakah Anda tahu orang seperti apa dia? Selain itu, apakah dia berencana meninggalkan Danceng di masa depan? Mendengar ucapan Wang Laosan, Wu Chen tahu bahwa Ketua Wang mungkin khawatir Xia Fukun akan memengaruhi posisinya. Aku tertawa saat itu. Presiden Wang, jangan khawatir, saudara Xia tidak akan tinggal di kota dan sepertinya dia harus pergi ke prefektur Jeoyu untuk urusan bisnis. Namun, mungkin akan membutuhkan biaya untuk mengantarnya pergi. Mendengar kata-kata Wu Chen, Wang Laosan menghela napas lega. Asosiasi pemanggil mereka sungguh kaya. Jika suatu masalah bisa diselesaikan dengan uang, maka itu bukan masalah lagi. Kompetisi berlangsung sesuai jadwal. Ke-10 kontestan yang namanya dipanggil oleh Xia Fukun tetap bertahan. Pihak berwenang belum memberikan komentar apapun mengenai hal ini. Turnamen pemanggil ini, yang diselenggarakan oleh asosiasi pemanggil, dalam beberapa hal, sudah menyerupai turnamen yang diadakan oleh Xia Fukun sendiri. Para penonton, ada cukup banyak orang yang duduk di sekitar Xia Fukun. Di atas panggung, dua kontestan summoner sedang menunggu pertandingan dimulai agar mereka dapat bertanding. Karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, Wu Chen mengajukan pertanyaan kepada Xia Fukun. Saudara Xia, lihatlah kedua kontestan di atas panggung ini, menurutmu siapa yang akan menang? Setelah mendengar kata-kata Wu Chen, kedua pemanggil di atas panggung juga menajamkan telinga mereka, ingin mendengar pendapat Xia Fukun. Xia Fukun tiba-tiba menyadari bahwa Wu Chen sangat pandai menangani berbagai hal. Dia menatap kedua kontestan di atas panggung, batuk, lalu berkata, menurut saya, kompetisi-kompetisi saat ini bukan lagi tentang siapa yang lebih kuat atau siapa yang memiliki peringkat lebih tinggi, tetapi tentang siapa yang memiliki koneksi sosial yang lebih baik. Lihat, kontestan di sebelah kiri bernama Dun Huang. Di dalam cincin spasial yang dia berikan kepadaku, terdapat artefak magis yang tak ternilai harganya. Kontestan di sebelah kanan bernama Gua Mogao. Cincin spasial yang dia berikan kepadaku sangat biasa, tanpa harta karun. Dengan susunan ini, bukankah sudah jelas siapa yang akan menang? Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, senyum mereka di wajah Dun Huang di atas panggung. Hasil pertandingan sudah keluar. Kontestan bernama Mogao Grotus berada dalam situasi yang agak sulit. Petunjuk Xia Fukun cukup jelas. Jika aku menang melawan Dun Huang, aku juga tidak akan bisa melewati Xia Fukun. Memikirkan hal ini, Mogao Grotus dengan cepat memberikan sebuah barang kepada Xia Fukun. Xia Fukun tercengang. Dia tidak menyangka Gua Mogao masih menyimpan beberapa artefak. Dia bertindak cepat, mengambil barang yang dilemparkan kepadanya oleh Gua Mogao ke dalam sistem pemurnian iblisnya dan menukarkannya dengan 100 poin pemurnian. Dia batuk lalu berkata, tentu saja,
pekerjaan pemeliharaan terbaru di Gua Mogao telah dilakukan dengan sangat baik. Sedangkan untuk pertandingan ini, sulit untuk mengatakannya. Dun Huang tercengang. Dia memberikan sebagian besar barang berharganya kepada Xia Fukun, tetapi dia tidak menyangka bahwa Gua Mogao memiliki trik tersembunyi. Saudara Mo, kau punya kecerdasan yang luar biasa. Dun Huang memandang Gua Mogao dengan ekspresi muram. Hehehe, kakak Dun menyanjungku. Siapa yang tidak sedikit menahan diri? Mendengar ejekan dari Gua Mogao, dan melihat senyum yang terukir di wajah mereka. Dun Huang kemudian mengeluarkan liontin giok dari sakunya dan melemparkannya ke arah Xia Fukun. Xia Fukun mengambil liontin giok itu dan melemparkannya ke dalam sistem pemurnian iblis. Tambahan 150 poin pemurnian. Sungguh kejutan. Kejutan yang luar biasa. Dia tahu, tentu saja, bahwa ketika para pemanggil itu memberinya cincin ruang angkasa, mereka tidak sepenuhnya tulus, mereka pasti akan mengambil sesuatu untuk diri mereka sendiri. Tapi dia tidak peduli. Yang dia inginkan hanyalah poin-poin penyempurnaan. Nilai barang-barang yang diberikan kepadanya terkait dengan poin pemurnian, jadi dia tidak perlu khawatir mendapatkan barang-barang dari wilayah barat laut. Saya rasa Dun Huang pasti akan memenangkan pertandingan ini. Xia Fukun dengan santai mengatakan sesuatu dari bawah panggung. Di atas panggung, tidak ada lagi barang berharga yang tersisa di Gua Mogao. Melihat Dun Huang yang memasang ekspresi puas di wajahnya, dia menarik napas dalam-dalam. Bahkan sebelum wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, dia mengepalkan tangannya memberi hormat ke arah Dun Huang. Kamu menang. Setelah mengatakan itu, dia abstain dari pemungutan suara dan turun dari panggung. Melihat bahwa ucapan santai Xia Fukun telah memengaruhi hasil seluruh pertempuran, semua orang yang hadir mengalihkan perhatian mereka kepada Xia Fukun. Kakak Xia, apakah kau iblis? Tentu saja, Xia Fukun tidak peduli dengan tatapan orang-orang itu. Cuma bercanda, kalau kamu bahkan gak bisa menyingkirkan rasa malu sebesar ini, bagaimana kamu bisa berharap menghasilkan banyak uang? Pertandingan kedua adalah antara Wu Chen dan kontestan lainnya. Wu Chen masih sedikit ragu ketika naik ke panggung. Dia bertanya pada Xia Fukun. Saudara Xia, maukah kau mengkhianatiku? Xia Fukun terkejut ketika mendengar kata-kata Wu Chen. Lihat apa yang kau katakan, kenapa kau tidak membawa lebih banyak harta benda saja? Wu Chen terpesona. Apa yang kamu katakan, benar-benar poin yang bagus. Bab 157. Apakah kamu punya pacar? Wu Chen naik ke panggung. Lawannya menarik napas dalam-dalam ketika menyadari bahwa lawannya adalah Wu Chen. Namun, ia merasa masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bagaimanapun, cincin spasial yang kuberikan kepada Xia Fukun juga berisi cukup banyak harta karun. Xia Fukun sedang beristirahat dengan mata tertutup ketika tiba-tiba ia merasakan banyak mata tertuju padanya. Ia terkejut sesaat, lalu perlahan membuka matanya. Pada saat itu, Tetua Su mengumumkan bahwa kompetisi telah dimulai. Namun, baik Wu Chen maupun lawannya tidak terburu-buru melakukan gerakan apapun. Keduanya mengalihkan perhatian mereka kepada Xia Fukun, dengan cemas menunggu Xia Fukun mengumumkan hasil pertandingan. Xia Fukun berpikir sejenak, lalu berbicara. Saudara Wu, kau masih kurang sesuatu. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, Wu Chen langsung tahu bahwa lawannya mungkin telah memberikan lebih banyak harta kepada Xia Fukun. Wajahnya tampak agak pucat. Kontestan yang berdiri di hadapannya tersenyum pada saat itu. Dia menyukai sifat Xia Fukun yang serakah dan tidak protektif. Jika Xia Fukun begitu protektif terhadap orang-orangnya sendiri, maka aku tidak akan punya cara untuk menerobosnya. Sambil memikirkan hal itu, dia berkata sambil tersenyum. Saudara Xia, jangan khawatir. Ayahku adalah orang terkaya di prefektur Chishui. Aku bisa memberimu uang sebanyak yang kau mau. Mata Xia Fukun berbinar ketika mendengar ucapan lawan Wu Chen. Dia hanya melambaikan tangan kepada orang lain. Ayo, lakukan saja, bro. Wu Chen. Dia mengalihkan pandangannya yang penuh pertimbangan kepada Tetua Su, yang berdiri tidak jauh darinya. Tetua Su hanya menggelengkan kepalanya. Dia memberi isyarat kepada Wu Chen bahwa dia kekurangan dana. Tak berdaya, Wu Chen menghela napas lalu mengepalkan tangannya memberi hormat kepada lawannya. Setelah turun dari panggung, mata para kontestan lain yang belum tereliminasi berbinar-binar. Awalnya mereka mengira Xia Fukun sangat protektif terhadap orang-orang terdekatnya, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kamus Xia Fukun hanya berisi uang, bukan perasaan. Dalam benak mereka,
Wu Chen adalah pengikut kecil Xia Fukun. Awalnya mereka mengira Wu Chen pasti akan maju apapun yang terjadi, tetapi mereka tidak menyangka dia akan tersingkir semudah itu. Pada saat itu, semua orang memiliki berbagai macam ide yang terlintas di kepala mereka. Tak lama kemudian, pertandingan ketiga pun dimulai. Kedua pihak yang berhadapan adalah Wang Yijing dan seorang summoner tingkat 6 lainnya. Secara logika, Wang Yijing seharusnya tidak memiliki peluang sama sekali untuk menang. Namun, dia tetap berada di sisi Xia Fukun sepanjang ilusi tersebut. Hal ini tak pelak lagi membuat para kontestan membayangkan bahwa Wang Yijing adalah kekasih Xia Fukun. Oleh karena itu, ketika pemanggil tingkat 6 melihat bahwa lawannya adalah Wang Yijing, wajahnya pucat pasi. Dia membungkuk kepada Wang Yijing dan turun dari panggung. Xia Fukun, yang duduk di antara penonton, terkejut. Tidak, apakah kamu tidak akan bertanya berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuatmu dipromosikan? Xia Fukun bingung. Pemanggil tingkat 6 ini telah memberinya lebih banyak barang berharga daripada Wang Yijing, dan Xia Fukun merasa bahwa pemanggil tingkat 6 pasti memiliki pendukung yang kuat, dan bahkan mungkin memiliki beberapa harta untuk ditawarkan. Tetapi apa yang harus dia lakukan jika pihak lain hanya abstain dan mengundurkan diri? Wang Yijing juga bingung. Dia mengira turnamen summonernya sudah berakhir, karena lawannya adalah summoner tingkat 6. Selain itu, dia tidak punya uang tambahan untuk dipersembahkan kepada Xia Fukun sebagai upeti. Namun, yang mengejutkan saya, lawan saya mengundurkan diri. Memikirkan hal ini, Wang Yijing sedikit tersipu. Apakah orang-orang ini mengira mereka pernah menjalin hubungan dengan Xia Fukun? Tetapi, Wang Yijing mengalihkan pandangannya ke Xia Fukun. Pria ini mungkin agak kurang ajar dan kejam, tetapi secara keseluruhan, dia jauh lebih baik daripada semua orang yang mengaku jenius yang pernah saya temui. Mungkin, mengikutinya akan menjadi hasil yang baik bagi saya. Memikirkan hal itu, Wang Yijing dengan sadar duduk di sebelah Xia Fukun setelah turun dari panggung. Kontestan lain langsung menyadari bahwa Wang Yijing dan Xia Fukun memang berselingkuh. Jika tidak, mengapa dia duduk di sebelah Xia Fukun dan merangkul lengannya begitu dia turun dari panggung? Xia Fukun, apa yang sedang kamu lakukan? Dia menarik tangannya dari tangan Wang Yijing. Apakah kamu tidak punya pikiran yang tidak pantas tentangku? Wang Yijing bertanya dengan rasa ingin tahu. Sampai sekarang pun, dia masih merasa bahwa Xia Fukun adalah serigala berbulu domba, dan bahwa dia terlalu malu untuk mengungkapkan perasaannya padanya di depan begitu banyak orang. Bagaimanapun, dengan penampilan seperti ini, aku tidak akan bilang aku sangat cantik, tapi aku lebih dari cukup layak untuk menjadi gadis tercantik di kampus manapun, kan? Xia Fukun terkejut ketika mendengar kata-kata Wang Yijing. Hei, kamu dapat kepercayaan diri dari mana? Aku punya pacar, oke. Wang Yijing terkejut ketika mendengar kata-kata Xia Fukun. Kamu punya pacar, benarkah? Apakah dia lebih cantik dariku? Apakah bentuk tubuhnya lebih bagus dariku? Xia Fukun terkejut ketika mendengar kata-kata Wang Yijing. Sebelum aku sempat berbicara, aku mendengar suara renyah di belakangku. Xia Fukun, kau benar-benar di sini. Kakak Ye bilang kau datang ke sini untuk ikut kompetisi bodoh ini. Aku heran kenapa aku tidak melihatmu hari ini. Xia Fukun terkejut ketika mendengar suara itu. Dia berbalik dan melihat Ye Qingwan dan Si Wei di belakangnya. Bagaimana kabarnya? Ye Qingwan bertanya pada Xia Fukun sambil tersenyum. Baiklah, semuanya berjalan lancar. Kompetisi akan segera berakhir. Setelah selesai, kita akan berangkat ke prefektur Jeoyu. Mendengar kata-kata Xia Fukun, Ye Qingwan mengangguk. Sebenarnya, mereka telah tiba lebih awal, dan mereka tidak berencana untuk membuat suara. Mereka bermaksud untuk diam-diam mendukung Xia Fukun dari belakang. Namun yang mengejutkan saya, Wang Yijing merangkul bahu Xia Fukun begitu dia turun dari panggung, jadi saya tidak bisa menahan diri untuk menghampirinya. Saat Wang Yijing melihat Ye Qingwan, mata mereka bertemu, percikan api berterbangan di antara mereka. Setelah saling bertukar pandang singkat, Wang Yijing memalingkan muka. Apakah dia pacarmu? Wang Yijing jarang dikritik karena penampilannya. Namun, ketika dia melihat Ye Qingwan, meskipun dia seorang perempuan dan sangat cantik, dia tetap merasa kalah. Tidak heran jika Xia Fukun tetap tidak terpengaruh oleh godaan yang dihadapinya sendiri. Dengan pacar seperti Ye Qingwan, siapa yang tega untuk klinik? Selain itu, bukan hanya Ye Qingwan,
tetapi bahkan gadis di sebelah Ye Qingwan tampaknya memiliki keunggulan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Ye Qingwan memiliki wajah dan sosok seperti malaikat. Di sisi lain, Ziwei memiliki wajah seperti malaikat dan perawakan seperti iblis. Sosok seperti itu pasti akan membuat darah pria manapun mendidih. Ya, Xia Fukun menyeringai dan memberikan tempat duduknya kepada Ye Qingwan dan Ziwei. Dua gadis yang sangat cantik muncul di kompetisi tersebut. Awalnya semua kontestan menelan ludah, tetapi setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata kedua gadis itu adalah kekasih Xia Fukun. Pada saat itu, semua orang menutup mulut mereka, bahkan tidak berani mengeluarkan suara menelan ludah. Pertandingan selanjutnya, Xia Fukun akan menghadapi Kai Sukun. Pada saat itulah suara tetua Su bergema di seluruh alun-alun. Bab 158 Zona Dilarang Terbang Kota Dan. Sekarang giliran saya naik panggung. Xia Fukun berjalan dengan gembira ke atas panggung. Xia Fukun. Pada saat itulah Ye Qingwan memanggil dengan suara pelan dari belakang. Xia Fukun berbalik dan menatap Ye Qingwan. Adegan semacam ini sebenarnya cukup umum dalam novel. Tokoh protagonis naik ke panggung, tokoh protagonis wanita menyemangatinya dari bawah, dan kemudian ketika protagonis naik ke panggung, dia menyuruhnya untuk berhati-hati. Namun, ketika sampai pada Xia Fukun, gayanya berubah. Ye Qingwan ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Xia Fukun, "Jangan pergi terlalu jauh, mari kita lunakkan airnya sedikit." Oke. Xia Fukun menggaruk kepalanya. "Qingwan, apa yang kau katakan? Apakah kau pikir aku, Xia Fukun, adalah orang seperti itu? Jika dia membayar saya, bagaimana mungkin saya tidak memberinya uang?" Kai Sukun tidak pernah menyangka bahwa lawannya adalah Xia Fukun. Secara logika, mereka seharusnya langsung pergi begitu keluar dari ilusi tersebut. Namun, turnamen summoner tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di masa lalu, para pemenang kompetisi dapat menjadi sesepuh asosiasi pemanggil. Namun tahun ini, pemenang kompetisi dapat menjadi presiden kehormatan asosiasi pemanggil. Dua orang lainnya yang berada di 3 peringkat teratas dapat menjadi penatua. Inilah mengapa mereka yang berhasil masuk 10 besar ingin mencoba lagi. Lagi pula, Anda selalu bisa mencoba keberuntungan dan mengubah sepeda menjadi sepeda motor. Uang yang mereka berikan kepada Xia Fukun mungkin adalah tabungan jangka panjang mereka. Tetapi dibandingkan dengan statusnya sebagai sesepuh asosiasi pemanggil, itu bukanlah apa-apa. Lagi pula, ini adalah pekerjaan jangka panjang dan aman. Di atas panggung, menatap Xia Fukun di depannya, ekspresi Kai Sukun cukup menarik. "Saudara Xia," dia meneriakkan sesuatu kepada Xia Fukun dengan perasaan campur aduk. Tidak apa-apa, jangan khawatir, kita akan menjalani pertandingan biasa saja." Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, Kai Sukun merasa bingung. Bagaimana mungkin ada kontes yang tidak normal? Namun, bahkan dalam pertandingan biasa pun, aku bukan tandinganmu. Saudara Xia, mohon ampunilah. Kai Sukun mengerti bahwa Xia Fukun tidak ingin membiarkannya abstain, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan sesuatu. Xia Fukun mengangguk. Dia bisa saja menerima penyerahan diri Kai Sukun, tetapi sekarang Ye Qingwan telah datang, dia tidak bisa membiarkannya datang tanpa alasan. Dia harus menampilkan pertunjukan yang bagus untuknya. Tetua Su memandang Kai Sukun dengan iba. "Mengapa kamu harus dipasangkan melawan Xia Fukun?" Namun, memikirkan situasi pertempuran yang baru saja dia umumkan, Tetua Su tak kuasa menahan tawa kecilnya. Dia menyusun peringkat pertandingan ini. Tak lama kemudian, pertempuran antara Kai Sukun dan Xia Fukun pun dimulai. Xia Fukun berdiri diam dan memberi isyarat kepada Kai Sukun. Kai Sukun adalah seorang pemanggil tingkat 6, dan pemanggil setingkat ini jelas bukan tandingan baginya. Dia juga berpikir untuk memamerkan kemampuan serangannya yang memukau di depan Ye Qingwan. Adegan ini menampilkan pemandangan spektakuler seorang lawan yang mengerahkan seluruh kemampuannya, hanya untuk kemudian kewalahan oleh kekuatannya sendiri yang luar biasa, membuatnya tak berdaya untuk melawan dan akhirnya dikalahkan. Melihat tindakan Xia Fukun, Kai Sukun menarik napas dalam-dalam lalu berteriak kepada Xia Fukun. "Saudara Xia, hati-hati." Seketika itu juga, tinjunya mengepal erat. Di belakangnya, muncul totem singa yang sangat besar. Patung singa itu tingginya puluhan kaki. Begitu muncul, ia memperlihatkan taringnya dan menatap Xia Fukun yang berada di depannya dengan marah. Ini terlihat sangat menakutkan dan mengerikan.
Kai Sukun ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara para summoner tingkat 6, sungguh disayangkan. Di peron, Wang Laosan tersenyum getir. Ketika mereka mendengar Wang Laosan mengatakan itu sangat disayangkan, para petinggi asosiasi pemanggil tahu apa yang dimaksud Wang Laosan. Mereka tak bisa menahan senyum kecut sebagai tanda setuju. Dan saat ini, di atas panggung, Xia Fukun sedikit mengerutkan kening ketika melihat totem singa raksasa itu muncul. Sebagian besar pengguna kekuatan sihir melepaskan hewan panggilan mereka lalu memisahkannya dari diri mereka sendiri untuk bertarung. Namun Kai Sukun ini menggabungkan hewan panggilannya dengan dirinya sendiri, menggunakan kekuatan hewan panggilan tersebut untuk kepentingannya sendiri. Mode pertarungan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xia Fukun sebelumnya. Meskipun kekuatan Kai Sukun agak kurang, harus diakui bahwa gaya bertarungnya patut dipuji. Bayangan totem singa raksasa di belakang Kai Sukun telah terbentuk sempurna. Pupil mata Kai Sukun berubah menjadi merah padam. Dengan raungan ke langit, dia melesat ke arah Xia Fukun seperti kilat. Wow, cepat sekali. Xia Fukun diam-diam memujinya. Kai Sukun menyatu dengan binatang panggilannya dengan kecepatan yang bahkan para pendekar bela diri biasa di alam kekuatan ilahi pun tidak dapat menandinginya. Tanpa berpikir panjang, dia mengangkat dirinya ke udara. Ini, ketika orang-orang di peron melihat Xia Fukun terbang ke atas, ekspresi mereka berubah. Tetua Su, bisakah Anda mengingatkan Xia Fukun bahwa kota dan memiliki zona larangan terbang? Setelah mendengar perkataan Wang Laosan, Tetua Su awalnya ingin bertanya, mengapa Anda tidak mengingatkannya? Namun, mengingat identitas Wang Laosan, dia hanya bisa tersenyum getir dan mengirim pesan telepati kepada Xia Fukun. Xia Fukun menerima pesan telepati dari Tetua Su, tetapi dia mengabaikannya dan langsung membalas Tetua Su dengan satu kalimat. Bukan dia. Hai, Tetua Su tidak tahan lagi, jadi dia menceritakan situasinya kepada Wang Laosan, ingin melihat apa pendapat Wang Laosan. Wang Laosan berpura-pura bingung. Haha, sebenarnya, terbang keliling dunia sesekali bukanlah masalah besar. Setelah mendengar kata-kata Wang Laosan, seorang anggota berpangkat tinggi dari asosiasi pemanggil terdiam. Apakah asosiasi pemanggil kita tidak punya prinsip dasar? Di atas panggung, Xia Fukun juga sedikit kesal ketika menerima pesan telepati dari Tetua Su. Ada apa ini? Mereka tidak mengizinkan kita terbang. Xia Fukun tidak tahan dengan ketidakadilan ini. Jika kamu bisa terbang, mengapa kamu tidak membiarkan dirimu terbang? Hah, kamu pikir kamu siapa? Aku, Xia Fukun, sedang kembung. Saat Xia Fukun dengan gembira terbang di langit, ia mengejek Kai Sukun di darat karena tidak mampu berbuat apapun padanya. Tiba-tiba, dia merasakan dirinya dikunci oleh kekuatan yang luar biasa dahsyat. Ini, Xia Fukun terdiam sejenak, lalu dengan cepat kembali ke tanah. Jadi bagaimana jika mereka tidak mengizinkan terbang? Itu aturan yang ditetapkan Dan Cheng, apa yang bisa dia lakukan? Dia, Xia Fukun, adalah warga negara yang paling taat hukum. Saat kembali ke tanah, Xia Fukun melihat Kai Sukun berlari ke arahnya. Dia tidak tertarik lagi bermain dengan Kai Sukun. Melihat Kai Sukun menerkamnya, dia menamparkan wajah Kai Sukun dengan keras. Kai Sukun terjatuh dari panggung. Xia Fukun, kemenangan. Pada saat itulah Xia Fukun menatap awan yang baru saja menghalangi auranya, dan dari dalam awan itu, sesosok perlahan muncul. Bab 159 Orang-orang aneh bertemu orang-orang aneh. Kamu tidak tahu kalau Dan City punya zona larangan terbang. Sosok itu, mengenakan kain goni, muncul dengan tangan di belakang punggung. Dia segera melancarkan cercaan terhadap Xia Fukun. Ketika para anggota berpangkat tinggi dari asosiasi pemanggil melihat sosok di langit, mereka semua gemetar tanpa sadar. Tetua Hall benar-benar berhasil menerobos. Wang Laosan tampak agak tidak koheren. Semuanya sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Xia Fukun saja sudah cukup merepotkan, tapi aku tidak menyangka Tetua Hall juga akan muncul. Tetua Yang dan rombongannya semuanya tampak sangat berduka. Setelah mendengar perkataan Tetua Hall, Xia Fukun langsung merasa tidak senang. Kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Kau berani mengkritikku, bukankah kau sendiri sedang terbang di langit? Meskipun ia merasa bahwa pihak lain bukanlah orang yang bisa ia sakiti, Xia Fukun merasa bahwa ia tidak boleh kehilangan muka. Terutama karena Ye Qingwan sedang mengawasinya saat ini. Setelah mendengar perkataan Xia Fukun, Hall tua di langit berpikir, ya.
Sepertinya tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Tunggu sebentar, aku akan turun dan memberitahumu. Saat dia berbicara, Old Hou kembali ke tanah. Haha, maaf, saya Hou Feiyu, saya sudah tua dan tidak ingat aturannya. Setelah kembali ke tanah, Hou tua tersenyum dan mengatakan sesuatu kepada Xia Fukun. Xia Fukun, bukankah kau ingat betul peringatanmu kepadaku barusan? Apakah Anda dari asosiasi pemanggil? Xia Fukun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam ingatannya, bukankah anggota terkuat dari asosiasi pemanggil adalah Wang Laosan, presiden asosiasi tersebut? Seorang pemanggil tingkat 8, tapi Hou Feiyu di depanku, sepertinya sudah melampaui peringkat ke-9 dan memasuki peringkat pemanggil tingkat ke-10, kan? Benar, apa kau tidak mengenaliku? Biar ku beritahu, ketika aku, Hou Feiyu, menjadi legenda di dunia bela diri, kau sama sekali tidak ada di sana. Saat Hou Feiyu berbicara, dia hendak membahas kehidupan dengan Xia Fukun. Pada saat itulah tetua Su buru-buru datang menghampiri. Selamat atas keberhasilan pengasinganmu, tetua Hou. Dilihat dari wajahmu yang berseri-seri, kau pasti telah berhasil. Hou Feiyu melirik tetua Su. Saat ia mengasingkan diri, tetua Su bahkan belum bergabung dengan asosiasi pemanggil. Siapa kamu? Hou Feiyu mengajukan pertanyaan kepada tetua Su. Kira-kira pada waktu itulah, Wang Laosan dan kelompoknya juga berkumpul di sekitar situ. Selamat, Elder Hou. Selamat, Elder Hou. Melihat Wang Laosan dan rombongannya ada di sana, Hou Feiyu pun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Hehe, Tuan He, kita sedang mengadakan turnamen summoner sekarang, Anda lupa. Ini turnamen yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Setelah mendengar ucapan Wang Laosan, Hou Feiyu menepuk dahinya. Oh, benarkah? Kalian sedang mengadakan kompetisi. Seharusnya aku tidak mengganggu jalannya kompetisi, kan? Wang Laosan dan kelompoknya tersenyum muram. Sekalipun kau telah memengaruhi kami, apa yang bisa kami katakan? Dia dengan cepat menjawab, tidak. Itu bagus. Hou Feiyu terkekeh, lalu menoleh ke Xia Fukun dan melanjutkan. Mari kita bahas kehidupan sekarang. Xia Fukun, Wang Laosan, kelompok itu langsung tercengang. Tidak, meskipun kamu belum memengaruhi jalannya permainan barusan, jika kamu terus berbicara seperti ini, pasti akan berdampak. Pak Hou, kenapa kita tidak membicarakan obrolan kita nanti saja? Kenapa Anda tidak ikut bersama kami ke kotak VIP untuk menonton pertandingan dulu? Setelah mendengar ucapan Wang Laosan, Hou Feiyu langsung mendengus. Apakah menurutmu aku mengganggu jalannya permainan? Begitu mendengar dengusan Hou Feiyu, kaki Wang Laosan dan kelompoknya langsung lemas. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kalau begitu, silakan lanjutkan percakapan Anda, Tuan Hou. Kami akan menunggu Anda di peron. Wang Laosan memaksakan senyum, dia benar-benar tidak mampu menyinggung perasaan Hou Feiyu. Xia Fukun awalnya mengira Wang Laosan dan kelompoknya bisa membawa Hou Feiyu pergi, tetapi dia tidak menyangka Wang Laosan dan kelompoknya begitu pengecut. Mereka melarikan diri setelah pihak lain mengucapkan beberapa patah kata. Tak berdaya, Xia Fukun terus diajak bicara oleh Hou Feiyu selama lebih dari 1 jam. Xia Fukun merasa sedikit pusing mendengar ini. Tidak, anak muda, apakah kau mendengarkan apa yang kukatakan? Saat Hou Feiyu berbicara, dia menepuk dahi Xia Fukun. Xia Fukun, Hou tua, kalau begini terus, berapa lama lagi kau akan terus bicara? Kenapa kau tidak mulai dari saat Pangu menciptakan dunia? Kau sudah bicara lebih dari 1 jam dan baru sampai pada bagian di mana kau berusia 8 tahun. Xia Fukun benar-benar terdiam. Mendengar itu, Hou Feiyu menepuk dahinya. Benar sekali. Kenapa tidak kuceritakan dari awal tentang Pangu menciptakan dunia dan Nuwa menciptakan manusia? Apakah kau ingin mendengarnya? Jika ya, akan kuceritakan. Akan kuceritakan bahwa Kuafu dan aku adalah saudara baik. Pergi dari sini. Xia Fukun benar-benar tidak tahan lagi. Dia melihat Ye Qingwan di belakangnya sedang tertidur. Hou Feiyu, apakah kau di sini untuk bercanda? Tidak, anak muda, menyuruhku pergi itu sudah keterlaluan. Biar ku katakan, aku ini, bagaimanapun juga, adalah tetua tertinggi dari asosiasi pemanggil kita. Tahukah kau apa itu tetua tertinggi? Itu adalah seseorang yang bahkan lebih berkuasa daripada presiden asosiasi. Xia Fukun, dia benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi Hou Feiyu. Dan di atas podium,
Wang Laosan sedikit penasaran. Tuan-tuan, menurut Anda berapa umur tetua Hall kita? Setelah mendengar kata-kata Wang Laosan, para petinggi asosiasi pemanggil agak terkejut. Presiden Wang, mengapa Anda menanyakan ini? Lagi pula, ketika saya bergabung dengan asosiasi pemanggil, tetua Hall sudah seperti ini. Sekarang setelah dia menembus ke pemanggil tingkat ke-10, dia mungkin adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Itu, Wang Laosan ragu sejenak, lalu bertanya kepada hadirin. Apakah kau pernah melihat Tuan Tua Hall berbicara dengan orang lain selama itu sebelumnya? Aku merasa Tuan Tua Hall sangat peduli pada Xia Fukun. Setelah mendengar ucapan Wang Laosan, semua orang langsung merasa bingung. Ya, Hall Feiyu sepertinya belum pernah begitu peduli pada siapapun sebelumnya. Mungkinkah ini semacam apresiasi timbal balik antara dua orang yang aneh? Tetua yang berpikir sejenak, lalu dengan ragu-ragu mengajukan sebuah pertanyaan. Hehehe, semua orang tertawa canggung dan mengganti topik pembicaraan. Kompetisi yang seharusnya bisa diselesaikan dalam 1 hari, berlarut-larut hingga hari berikutnya karena keterlibatan Hall Feiyu yang begitu besar. Xia Fukun benar-benar mengalami penderitaan yang tak terungkapkan. Seandainya bukan karena daya tarik 1 juta batu spiritual dan pecahan kunci relik suci, dia pasti sudah berbalik dan pergi begitu bertemu dengan seseorang seperti Hall Feiyu. Bab 160 segala sesuatu mungkin terjadi. Tidak ada yang dibicarakan malam itu. Keesokan paginya, tepat saat fajar menyingsing, cahaya redup menyinari ruangan itu. Xia Fukun sedikit membuka matanya. Tiba-tiba, aku melihat sepasang mata menatapku. Astaga, Xia Fukun langsung melompat dari tempat tidur. Hall tua, kapan kau tiba? Xia Fukun memeluk bantal dan bersandar ke dinding. Dia menduga Hall Feiyu mungkin memiliki motif tersembunyi terhadapnya, jika tidak, mengapa dia datang ke kamarnya sepagi ini. Tidak lama, hanya sedikit lebih dari 1 jam. Hall Feiyu berkata sambil tersenyum. Sudah lebih dari 1 jam, dan Anda masih memintanya. Xia Fukun benar-benar curiga bahwa persepsi waktu Hall Feiyu berbeda dari orang lain. Lalu mengapa kau datang menemuiku, Hall tua? Xia Fukun merasa bingung. Kau adalah tetua tertinggi dari asosiasi pemanggil, dan akhirnya kau keluar dari pengasingan. Bukankah kau punya urusan lain? Apakah pantas bagimu datang ke sini sepagi ini, menatapku dan mengawasiku tidur? Tidak, aku hanya berpikir kamu agak mirip dengan salah satu temanku. Kata Hall tua sambil tersenyum. Xia Fukun, saya merasa sangat terhormat. Apakah aku seperti salah satu teman Tuan Hall? Tuan Hall, Anda pasti bercanda. Apakah Anda punya teman yang setampan saya? Begitu Xia Fukun selesai berbicara, Hall Feiyu menamparkan kepala Xia Fukun. Dari mana kepercayaan dirimu berasal? Aku bertanya padamu. Hall Feiyu langsung menjadi serius. Tuan Hall, tolong katakan. Xia Fukun menarik napas dan berkata, apakah kamu ingin menjadi juara turnamen summoner tahun ini? Xia Fukun, bukankah aku sudah menjadi salah satunya? Xia Fukun merasa bingung. Di antara para kontestan ini, apakah ada yang lebih kuat darinya? Jika saya memenangkan kejuaraan, bukankah itu sudah pasti? Aku tahu kau menganggap dirimu yang terbaik, tapi biar ku katakan padamu, anak muda, kau perlu berpikir lebih jauh. Lihat, meskipun kau tak terkalahkan di antara para pemanggil ini sekarang, bagaimana jika aku ikut campur? Apakah kau pikir kau masih bisa memenangkan kejuaraan dengan mudah? Setelah mendengar perkataan Hall Feiyu, Xia Fukun merasa bingung. Tidak, Tetua Hall, apakah Anda akan ikut campur dalam pertandingan ini lagi? Kenapa tidak? Aku adalah tetua tertinggi dari asosiasi pemanggil, dan aku memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Kau bajingan. Xia Fukun benar-benar ingin mengumpat, tetapi dia menarik napas sebelum menyelesaikan kalimatnya. Aku tidak sanggup berurusan dengan mereka. Apakah kamu sedang sangat marah sekarang? Haha, kamu persis seperti temanku saat sedang marah. Xia Fukun mengepalkan tinjunya. Jadi, kamu hanya ingin melihatku marah. Percayalah, bukan tidak mungkin kamu memenangkan kejuaraan, tetapi jika kamu menang, kamu harus memberikan setengah dari uang hadiahnya kepadaku. Xia Fukun langsung terpikat. Bukankah kau tetua tertinggi dari asosiasi pemanggil? Bukankah asosiasi pemanggil berada di bawah kendalimu? Untuk apa kau meminta imbalan? Pergi saja dan ambil uangnya. Itu berbeda. Hall Feiyu melambaikan tangannya. Saya menikmati perasaan mendapatkan kebahagiaan dari orang lain tanpa harus berusaha.
Xia Fukun, mengapa Hou Feiyu sama seperti saya? Jadi, kamu ikut atau tidak? Kalau tidak, aku akan pergi dan mendukung yang lain. Aku yakin kontestan lain pasti sangat tidak menyukaimu, kan? Jika aku membantu mereka mengalahkanmu, aku yakin mereka akan senang melakukannya. Mendengar kata-kata Hou Feiyu, Xia Fukun tak kuasa menahan rasa merinding. Ya, para kontestan lainnya mungkin menyesal sekarang. Jika Hou Feiyu membantu mereka, mereka pasti akan dengan senang hati menerimanya. Saya setuju, tetapi kita perlu mengubah rasionya. Memberi Anda setengahnya terlalu banyak. Hou Feiyu sedikit terkejut ketika melihat ekspresi tegas Xia Fukun. Lalu berapa yang Anda inginkan? 1-9, 2-8. Hou Feiyu melakukan tawar-menawar. Mari kita buat kesepakatan. Xia Fukun menggenggam tangan Hou Feiyu. Hou Feiyu terdiam sejenak. Itu tidak benar. Bukankah tawar-menawar dilakukan langkah demi langkah? Xia Fukun meneriakkan angka 1-9, saya meneriakkan angka 2-8, lalu Xia Fukun meneriakkan angka 3-7, saya meneriakkan angka 4-6, dan kemudian Xia Fukun berkata setuju. Ini adalah prosedur normal, namun, mengapa kesepakatan Xia Fukun bisa diselesaikan dengan begitu mudah? Itu tidak benar. Hou Feiyu tiba-tiba terdiam sejenak. Sepertinya ada yang salah. Xia Fukun menatap Hou Feiyu sambil menyeringai. Anak nakal, mencoba mengakali aku. Meskipun Hou Feiyu, seorang pemanggil tingkat ke-10, adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun, ia memiliki kesamaan dengan orang lain di benua 9 Nether, ia mudah ditipu. Xia Fukun merasa bahwa ia telah mengakali Hou Feiyu, jadi ia sangat senang. Turnamen summoner berlangsung sesuai jadwal. Kali ini, Hou Feiyu tidak memengaruhi jalannya pertandingan. Xia Fukun tentu saja memenangkan kejuaraan. Melihat Xia Fukun berdiri di atas panggung, menertawakan dunia, para kontestan di bawahnya tampak sengsara. Di luar dugaan, dalam turnamen summoner ini, selain Xia Fukun, 3 besar ternyata ditempati oleh 2 summoner tier 5. Wang Yijing, tanpa alasan yang jelas, menjadi sesepuh asosiasi pemanggil. Dia mengambil cincin spasial dari tangan Wang Laosan. Lingkaran spasial itu sudah dipenuhi dengan batu-batu spiritual. Tetua Hou mengatakan bahwa dia telah mencapai kesepakatan denganmu, jadi hanya ada 800.000 batu roh di dalam cincin spasial. Fragmen kunci dari relik suci juga ada di dalam cincin spasial. Silakan periksa. Wang Laosan menatap Xia Fukun tanpa ekspresi. Ia merasa bahwa dengan bergabungnya Xia Fukun ke asosiasi pemanggil dan bekerja sama dengan Hou Feiyu, masa depan asosiasi pemanggil menjadi suram. Xia Fukun tidak menyangka Hou Feiyu begitu licik. Uang itu bahkan belum sampai ke tangannya sebelum Hou Feiyu sudah membaginya. Apakah dia takut Xia Fukun tidak akan membayarnya? Apakah seorang tetua tertinggi dari asosiasi pemanggil benar-benar membutuhkan uang sekecil itu? Xia Fukun terkekeh, giginya terasa gatal, lalu mengambil cincin spasial itu. Tanpa memeriksa jumlah batu spiritual, dia menggunakan sistem pemurnian iblis untuk memeriksa pecahan relik suci tersebut, dan kemudian Xia Fukun menghela napas lega. Syukurlah, pecahan kunci menuju tempat suci itu bukan palsu. Selain itu, saudara Xia sekarang dianggap sebagai presiden kehormatan asosiasi pemanggil kami, menikmati perlakuan yang sama seperti presiden saat ini. Apakah Anda melihat ada sesuatu yang dapat dilakukan asosiasi pemanggil kami untuk Anda? Wang Laosan mengajukan pertanyaan kepada Xia Fukun dengan senyum yang dipaksakan. Apakah boleh melakukan apa saja? Mata Xia Fukun berbinar, dan dia bertanya dengan ragu-ragu. Ya, Wang Laosan menarik napas. Mengapa dia merasa Xia Fukun memiliki niat buruk? Itu, Xia Fukun berpikir sejenak, lalu berkata, beri aku 1 juta batu spiritual lagi.